Bab 2161, jauh dari itu. Tong Yukai, tuanku berkata bahwa Tuan Dev bukanlah seorang kultivator jahat. Liu Rui melihat ini dan buru-buru menjelaskan. Aku bilang benar, kamu tidak perlu berdalih. Tong Yukai sama sekali tidak mendengarkan penjelasan Liu Rui. Liu Rui ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi dihentikan oleh Dev, jangan katakan padanya. Tidak ada alasan untuk menyalahkan dia. Dia ingin membalaskan dendam saudaranya. Itu tergantung apakah dia memiliki kemampuan. Setelah Dev selesai berbicara, dia juga membalikkan telapak tangannya, dan pedang pembunuh naga muncul di tangannya, dan cahaya keemasan terang berkedip di pedang pembunuh naga. Haha, kamu hanya seorang martial saint kecil, tetapi kamu berani mengucapkan kata-kata sebesar itu. Adikku sangat ceroboh sehingga kamu benar-benar menyakitiku. Hari ini aku akan memberitahumu perbedaan antara martial saint dan dewa bela diri. Tong Yukai tertawa dan mengarahkan pisau panjangnya ke arah Dev. Dev memandang Tong Yukai dengan dingin, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat, menunjukkan ekspresi menghina. 3 jurus, jika kamu bisa memaksaku menggunakan jurus keempat, aku akan membiarkanmu membawanya pergi. Dev mencibir. Ketika semua orang mendengar kata-kata Dev, terjadi keributan. Dari mana asal anak ini? Bagaimana mungkin seorang santo bela diri kecil bisa begitu sombong? Kudengar dia berasal dari dunia seni bela diri Kyoto dan hanyalah katak di dalam sumur. Bagaimana dia bisa tahu betapa kuatnya dewa perang? Saya hanya bisa menyalahkan Tong Yougong, yang berada di alam dewa bela diri, tetapi ceroboh dan disakiti oleh anak ini. Akibatnya, anak ini sekarang menjadi sangat sombong dan meremehkan dewa bela diri. Para tetua dari beberapa sekte berbisik satu sama lain, tetapi mereka semua mencibir kata-kata Dev. Kesenjangan antara martial saint dan martial god tidak hanya kecil, jika martial saint ingin menghancurkan martial saint sampai mati, itu tidak ada bedanya dengan menghancurkan semut sampai mati. Kamu terlalu gila. Tong Yukai berteriak dengan marah, dan aura di tubuhnya tiba-tiba meledak. Pisau panjang di tangannya memancarkan ujung yang tajam. Sosok Tong Yukai secepat kilat, dan dia menembakkan beberapa ujung tajam dalam sekejap, langsung menuju ke Dev. Setiap ujung yang tajam mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, bahkan sebuah batu besar pun bisa terbelah menjadi bubuk dalam sekejap. Liu Rui terlihat sedikit khawatir saat melihat ini, lagi pula Dev baru saja pulih, bagaimana dia bisa menghadapi gerakan tajam Tong Yukai. Pada awalnya, Dev juga berjuang keras untuk melukai Tong Yougong, sekarang gerakan membunuh Tong Yukai akan datang, Liu Rui tidak tahu apakah Dev dapat menahannya. Liu Rui membantu sedikit, tetapi dengan kekuatannya, dia mungkin tidak bisa menghentikannya sama sekali. Saat ini, mata Dev sedikit terfokus, dan dia melihat bahwa serangan Tong Yukai ternyata merupakan jurus mematikan, dia jelas ingin mengalahkan musuh dengan satu jurus dan menjatuhkan dirinya sendiri. Tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan cahaya keemasan terang terpancar dari tubuh Dev. Segera setelah itu, pedang pembunuh naga di tangannya juga terayun ke bawah, dan dalam sekejap, dia mengayunkan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya dan menghadapnya secara langsung. Bila dan energi pedang bertabrakan, menghasilkan suara yang sangat keras. Energi yang tersebar menyapu seperti tornado. Semua orang di sekitar mereka memancarkan aura, membentuk penghalang untuk memblokir akibat dari energi yang tersebar. Saat asap dan debu menyebar, Dev berdiri diam dengan pedang pembunuh naga di tangan, tidak bergerak. Wajah Tong Yukai muram melihat Dev di depannya, Tong Yukai merasa wajahnya terbakar. Dia adalah dewa seni bela diri. Menghadapi Dev, orang suci bela diri, dia menyerang dengan seluruh kekuatannya tanpa terluka sama sekali. Sangat memalukan melihat begitu banyak tetua dari sekte yang menonton. Yang lain mau tidak mau terlihat terkejut ketika mereka melihat Dev tidak bergerak sama sekali dan tidak terluka. Sepertinya anak ini benar-benar mampu. Pantas saja dia begitu sombong. Penatua Pei berkata dengan lembut. Paman Wang di belakang Tong Yukai memasang ekspresi serius, alisnya sedikit berkerut, dan matanya tertuju pada Dev. Itu terlalu lemah. Pedangmu jauh lebih rendah daripada pedang kakakmu, kata Dev dengan sedikit sarkasme. Tong Yukai sangat marah, dia sangat kesal dengan orang-orang yang mengatakan bahwa dia tidak sebaik Tong Yukai. Bab 2162, Tangan Kosong. Nak, kamu sedang mencari kematian. Tong Yukai berteriak keras dan mengayunkan pisaunya lagi. Pedang ini benar-benar memancarkan tepi selebar langit, membanjiri langit dan menutupi bumi, menutupi seluruh Dev. Dev tanpa tergesa-gesa mengangkat pedang pembunuh naga, disertai dengan auman naga. Energi pedang tajam keluar dari pedang pembunuh naga ke langit. Energi pedang berubah menjadi naga emas, membubung langsung ke langit, dan kemudian naga emas berubah menjadi ribuan cahaya emas, dengan cepat jatuh dari langit.
Semua bila di langit terhalang, dan salah satu sinar pedang menusuk lurus Tong Yukai. Ekspresi Tong Yukai berubah dan dia dengan cepat menghunus pedangnya untuk menghentikannya. Tang! Dengan suara yang nyaring, Tong Yukai merasa tubuhnya seperti dihantam batu besar dari langit. Kekuatan yang sangat besar tersebut membuat lengan Tong Yukai mati rasa dan kakinya tenggelam jauh ke dalam tanah. Semua orang melihat pemandangan di depan mereka dengan ekspresi yang luar biasa, tak satu pun dari mereka bisa membayangkan bahwa Martial Saint bisa meledak dengan kekuatan seperti itu. Pedang di tangannya adalah pedang spiritual dengan kebijaksanaan spiritual yang diaktifkan. Pantas saja dia memiliki keberanian untuk bertarung dengan Dewa Perang. Paman Wang menatap pedang pembunuh naga di tangan Dev dan berkata. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak bisa tidak mengalihkan perhatian mereka ke pedang pembunuh naga milik Dev. Pantas saja seorang petapa bela diri bisa meledak dengan kekuatan seperti itu. Ternyata dia memiliki pedang spiritual yang tiada taraf di tangannya. Mata Penatua Pei bersinar karena keserakahan. Para tetua sekte lain juga memiliki ekspresi serakah di wajah mereka, pedang seperti itu hanyalah sia-sia di tangan seorang suci bela diri. Jika pedang ini ada di tangan mereka, pasti akan lebih kuat. Dev tersenyum dingin setelah mendengarkan apa yang dikatakan beberapa orang. Karena menurutmu pedang di tanganku lah yang memberiku kekuatan, maka aku tidak akan menggunakan pedang untuk gerakan terakhir ini. Dev membalik telapak tangannya dan pedang pembunuh naga menghilang. Tinjunya terkepal, dan cahaya keemasan di tubuhnya bersinar. Dia berencana bertarung dengan Tong Yukai dengan tangan kosong. Seorang Martial Saint, dengan tangan kosong, bertarung dengan dewa bela diri, dan lawannya masih memegang senjata. Apakah kamu bosan hidup? Di mata semua orang, Dev lelah hidup dan aktif mencari kematian. Pada saat ini, Tong Yukai merasa sangat terhina, pisau panjang di tangannya memancarkan warna merah centil, dan dia mencoba yang terbaik untuk mengedarkan nafas di tubuhnya. Dengan serangan ini, Tong Yukai tahu bahwa tidak peduli apakah dia bisa membunuh Dev atau tidak, dia akan kehilangan muka. Dia tidak pernah berpikir bahwa Dev, seorang suci bela diri, dapat menahan dua gerakannya dan benar-benar mengambil posisi teratas. Untuk sesaat, semua orang diam-diam menunggu pukulan Tong Yukai. Sebenarnya, yang lebih mereka nantikan adalah melihat bagaimana Dev bisa menahan pukulan Tong Yukai dengan tangan kosong. Ah! Tong Yukai meraung dan mengayunkan pisau panjang di tangannya. Lampu merah tak berujung langsung mengubah langit menjadi merah, dan Dev terbang ke udara. Dengan cahaya berkedip di tinjunya, dia menembus lampu merah dan menabrak Tong Yukai. Tinju cahaya suci. Dev seperti peri terbang dari langit, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan sebelum orang itu tiba, aura tak berujung sudah menekan tubuh Tong Yukai dalam sekejap. Gawat! Mata Tong Yukai menunjukkan ketakutan, dan dia menutup wajahnya dengan pisau panjang di tangannya. Bam! Pukulan Dev mengenai pisau panjang Tong Yukai dengan keras. Klik! Dengan suara yang tajam, pisau panjang Tong Yukai langsung pecah menjadi dua bagian. Dan tubuh Tong Yukai langsung ditinju oleh Dev dan dihempaskan ke tanah. Saat asap dan debu menghilang, Tong Yukai terbaring di lubang yang dalam, muntah darah, dan tubuhnya bahkan lebih menyedihkan. Sepasang mata menatap Dev dengan tidak percaya. Dia adalah dewa perang sejati. Dia tidak mengubah gennya. Kekuatannya sebagai dewa perang dicapai melalui kerja kerasnya sendiri. Tapi sekarang dia dipukuli dengan sangat memalukan oleh seorang santo bela diri. Semua orang melihat ke arah Tong Yukai yang malu, mata mereka membelalak karena terkejut. Baru saja mereka mengatakan bahwa kekuatan Dev disebabkan oleh pedang di tangannya. Tapi sekarang Dev, dengan tangan kosong, benar-benar menghantamkan Tong Yukai langsung ke tanah. Apa lagi yang bisa mereka katakan sekarang? Alasan apa lagi yang bisa saya buat? Untuk sesaat, suasananya membeku, seolah-olah waktu telah berhenti pada saat ini, dan semua orang memasang ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Bab 2163 Tiga Batu Kehidupan. Pada saat yang sama, di puncak gunung di luar sekte Cunyang, Yue Bukun sedang duduk di depan sebuah batu yang tampak sangat aneh. Salah satu sisi batunya sepertinya dipoles secara manual, sangat halus dan cerah, seperti cermin. Di atas batu tersebut terdapat tiga ukiran karakter besar kebenaran. Yue Bukun menggigit jarinya, lalu setetes darah merah cerah menetes ke batu tiga kehidupan, dan segera batu tiga kehidupan itu bersinar dengan cahaya merah centil. Saat batu Sansheng memancarkan cahaya merah, Yue Bukun menaruh sehelai rambut di atasnya. Ada kata-kata di mulutnya. Tiga kehidupan dan tiga kehidupan, kehidupan lampau dan sekarang, dulu dan sekarang, semuanya jelas dalam pikiranku. Segera, bayangan Dev muncul di batu Sansheng.
Rambut ini milik Dev, dan batu Sansheng ini dapat melihat kehidupan masa lalu dan masa kini seseorang melalui Mou Jie. Yue Bukun sangat penasaran dengan kemampuan Dev, jadi dia ingin mengetahui siapa Dev. Meskipun Dev bukanlah seorang kultivator jahat, berbagai perilaku Dev juga membuat Yue Bukun tahu bahwa dia bukanlah orang biasa. Yue Bukun menggunakan formula ajaib, dan aliran nafas menghantam batu tiga kehidupan. Sosok Dev terus berkedip di cermin batu tiga kehidupan. Hanya saja sosok Dev sangat kabur, bahkan terputus-putus. Yue Bukun sedikit mengernyit saat melihat ini, jadi dia tidak bisa melihat informasi apapun tentang Dev sama sekali. Setelah beberapa saat, Yue Bukun mengertakkan giginya, lalu menyemprotkan seteguk darah dari ujung lidahnya ke batu Sansheng. Batu Sansheng tiba-tiba bergetar, dan lampu merah tiba-tiba muncul, hampir memantulkan separuh langit menjadi merah. Tiga batu kehidupan, segera cari tahu pengalaman hidup orang ini. Yue Bukun terus berteriak. Batu Sansheng mulai bergetar hebat, bahkan mengeluarkan suara mendengung. Boom! Tiba-tiba, batu Sansheng meledak dengan suara yang keras, dan dampaknya sangat besar, bahkan menjatuhkan Yue Bukun di depannya. Ketika Yue Bukun melihat ini, dia terkejut, untungnya dia telah mengambil tindakan pencegahan dan tidak terluka. Tapi batu Sansheng hancur. Melihat batu Sansheng yang pecah, wajah Yue Bukun dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Yue Bukun mengambil sepotong kerikil dan merasa patah hati. Apakah ini rahasia? Apakah pengalaman hidup Dev ini sebuah rahasia? Rahasianya tidak boleh dibocorkan. Semakin Yue Bukun memikirkannya, wajahnya menjadi semakin jelek, dan pada akhirnya seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Dev ini jelas bukan manusia, jelas bukan. Yue Bukun membuang kerikil di tangannya dan menghilang dalam sekejap. Di pintu masuk Sekte Chunyang, Tong Yukai sangat malu dengan pukulan Dev sehingga dia hanya berhasil merangkak keluar dari parit dengan sisa separuh hidupnya. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Seharusnya tidak begitu, ini tidak seharusnya. Tong Yukai memandang Dev dengan wajah tidak percaya. Di depan banyak orang, sebagai putra kedua dari Sekte Guntur Surgawi dan seorang pejuang yang kuat, dia dipukuli dengan sangat memalukan oleh Dev, seorang suci bela diri. Tong Yukai tahu bahwa setelah pertempuran ini, dia mungkin menjadi bahan tertawaan di dunia tersembunyi. Tuan muda, apakah kamu baik-baik saja? Paman Wang di sebelah Tong Yukai melangkah maju dan bertanya dengan penuh perhatian. Sorot mata Paman Wang yang penuh perhatian membuat orang bertanya-tanya, mengira Tong Yu adalah putranya. Paman Wang, bunuh dia untukku. Tong Yukai berteriak bahwa dia hanya bisa menenangkan amarah di hatinya dengan membiarkan Dev mati. Baiklah. Paman Wang mengangguk tanpa ragu-ragu, lalu menatap Dev dengan ekspresi muram. Wah, kamu menyakiti tuan muda kami di depan umum, kamu pantas mati. Paman Wang mengertakkan gigi, dan aura di tubuhnya langsung meledak. Dev memandang Paman Wang seperti itu dan mencibir, mengapa saya tidak terlihat seperti tuan muda Anda dan lebih seperti putra Anda? Bahkan jika saya memukuli putra saya, Anda tidak akan begitu marah, bukan? Dev hanya ingin menggoda Paman Wang, tetapi siapa yang tahu bahwa kata-katanya sepertinya menyengat saraf Paman Wang, menyebabkan dia langsung marah. Kamu ingin mati? Paman Wang berteriak dengan marah, dan seketika dia sudah berada di depan Dev, lalu dia meraih Dev. Bab 2164, Rahasia. Kekuatannya jelas jauh lebih tinggi daripada Dev. Melihat ini, Dev hanya bisa mengerahkan kekuatan spiritual di tubuhnya secara ekstrim. Dev saat ini tidak tahu apakah dia bisa menerima pukulan Paman Wang, lagi pula, ada kesenjangan kekuatan yang besar di antara keduanya. Kamu, Sekte Guntur Surgawi, gunakan yang besar untuk menindas yang kecil. Apakah ini keahlianmu? Ketika Liu Rui melihat ini, dia berteriak dengan tergesa-gesa, berniat menggunakan ini untuk membuat Paman Wang berhenti. Karena dia tahu bahwa Dev tidak bisa menahan pukulan lawan sama sekali. Hanya saja Paman Wang tidak peduli sama sekali, kekuatan luar biasa dari telapak tangannya telah menekan Dev. Tinju Cahaya Suci. Dev meraung dengan seluruh kekuatannya, tinjunya bersinar dengan cahaya keemasan. Tidak peduli apa, Dev akan berusaha sekuat tenaga untuk menerima telapak tangan ini. Tetapi ketika Dev hendak meninju, sebuah sosok tiba-tiba muncul di depannya dan langsung memblokirnya. Kemudian terdengar ledakan. Paman Wang langsung mundur beberapa langkah, dan sosok di depan Dev juga bergoyang, mundur 3 langkah berturut-turut. Master Sekte Yue. Orang yang datang tidak lain adalah Yue Bukun, yang memblokir telapak tangan Dev. Wang Deva, kamu adalah seorang penatua, tetapi kamu menyerang seorang junior, betapa tidak tahu malunya kamu.
Yue Bukun memandang Paman Wang dan berkata dengan ekspresi mengejek. Yue Bukun, kamu secara terbuka melindungi seorang kultivator jahat. Orang ini adalah seorang kultivator jahat. Junior macam apa dia? Setiap orang mempunyai akses terhadap penggarap jahat dan akan menghukum mereka. Apa salahnya saya menyerang penggarap jahat? Kamu, sebaliknya, berani melindungi kultivator jahat ini di depan kita semua. Apa maksudmu? Wang Deva bertanya pada Yue Bukun dengan tajam. Kamu kentut, apakah kamu melihat dengan mata itu bahwa dia adalah seorang kultivator jahat? Mungkinkah para kultivator jahat itu adalah anggota sekte guntur surgawimu yang dapat ditentukan hanya dengan membuka mulutmu? Lalu bagaimana dengan modifikasi genetik sekte guntur surgawi Anda? Tidakkah kamu tahu bahwa melanggar hukum dan secara paksa meningkatkan kekuatanmu akan dihukum oleh Tuhan? Yue Bukun juga menanyai Wang Deva dengan keras. Kamu hanya kentut, tetua, jangan dengarkan omong kosongnya. Wang Deva buru-buru berkata kepada beberapa tetua dari sekte lain. Wang Deva, apakah aku berbicara omong kosong? Apa yang kamu lakukan bisa disembunyikan dari siapapun, tapi kamu tidak bisa menyembunyikannya dariku. Kamu telah melupakan kemampuanku. Sekarang, apakah kamu ingin aku menceritakan kisahmu di depan umum, sehingga semua orang bisa bersenang-senang? Yue Bukun memandang Wang Deva sambil mencibir dan berkata. Yue Bukun, beraninya kamu. Wajah Wang Deva menjadi dingin dan ekspresinya menjadi tegang. Lihat apakah aku berani. Yue Bukun mendengus dingin, lalu melanjutkan, Wang Deva, sebagai tetua dari sekte guntur surgawi, kamu juga saudara laki-laki Tong Haiyang, tapi kamu. Yue Bukun, diamlah. Wang De panik dan menamparkan Yue Bukun dengan telapak tangannya, tapi Yue Bukun berhasil mengelak. Yue Bukun, kamu punya nyali, lupakan hari ini, mari kita lihat. Setelah Wang Deva selesai berbicara, dia langsung mengambil Tong Yukai dan pergi. Ketika para tetua sekte lain melihat ini, mereka tidak tahu harus berkata apa dan pergi satu demi satu. Setelah semua orang pergi, Liu Rui bertanya dengan rasa ingin tahu, Guru, apakah Anda mengetahui rahasia Dev? Ceritakan kepada kami. Kamu masih kecil, apa yang membuatmu penasaran? Pergi dan berlatihlah dengan giat. Kalian berdua lebih tua dari saudara Dev, tapi kalian tidak sekuat musuh kami. Kalian masih punya keberanian untuk menanyakan banyak hal. Yue Bukun memarahi Liu Rui dan Liu Xing. Liu Rui tersenyum lalu lari, Liu Xing juga mengangguk, kali ini dia sangat bangga karena dia benar-benar yakin pada Dev. Tidak peduli alam apa yang ditampilkan Dev, kekuatan sejatinya berada di luar jangkauannya. Saat Liu Xing dan Liu Rui berjalan kembali, Dev bertanya kepada Yue Bukun, Master Sekte Yue, rahasia apa yang dimiliki Wang Deva? Dia sepertinya sangat takut jika kamu memberitahu mereka. Yue Bukun melirik ke arah Dev, tertawa dan berkata, saudara Dev juga penasaran, tapi karena kamu bertanya, aku akan memberitahumu. Kemudian Yue Bukun mendekat ke telinga Dev dan membisikkan beberapa patah kata. Setelah mendengar ini, wajah Dev menjadi sangat terkejut, pantas saja aku baru saja mengatakan bahwa Tong Yu adalah putranya, dan orang ini sangat cemas. Hahaha, orang-orang di dunia tersembunyi juga manusia, dengan hati yang biasa. Yue Bukun tertawa. Bab 2165, Sekte Pemurnian Obat. Keesokan harinya, Dev, dipimpin oleh Yue Bukun, menuju Sekte Pemurnian Obat. Sepanjang jalan, Yue Bukun bercerita banyak kepada Dev tentang sekte tersembunyi. 3 sekte dan 6 sekte dari sekte dunia tersembunyi sebenarnya dulunya memiliki banyak sekte, namun perlahan-lahan mereka dianeksasi kemudian, dan akhirnya 3 sekte dan 6 sekte ini tersisa, menempati tempatnya masing-masing. Meskipun 3 sekte dan 6 sekte tampak selaras, dan mereka semua independen dari dunia dan mempraktikkan praktik mereka sendiri, selalu ada pertempuran di balik layar. Semua orang ingin mendapatkan sumber daya satu sama lain. Awalnya, Sekte Cunyang adalah salah satu sekte teratas di antara 3 sekte dan 6 sekte. Namun, karena Yue Bukun memiliki penyakit tersembunyi di tubuhnya setelah bertarung dengan kultivator jahat, dia hanya dapat menyumbangkan sumber daya ke sekte alkimia dan mendapatkan pertumbuhan. Yuan dan menyelamatkan nyawa. Perlahan-lahan, kekuatan Sekte Cunyang mulai menurun, dan sumber dayanya semakin berkurang, sekarang di antara 3 sekte dan 6 sekte, hanya Sekte Cunyang yang paling lemah. Segera, Dev mengikuti Yue Bukun ke sebuah lembah. Dev melirik ke arah lembah, tidak ada apa-apa di sana dan terlihat sangat tandus. Sekte Master Yue, apakah Sekte Pemurnian Obat terletak di lembah tandus ini? Dev sedikit bingung, siapa yang akan membangun sekte di tempat di mana burung tidak buang air besar? Haha, saudara Dev, apa yang kamu lihat bukanlah apa yang kamu yakini. Kamu bahkan tidak memahami kalimat ini, bukan? Yue Bukun tertawa.
Dev tiba-tiba menyadari bahwa pasti ada formasi di lembah, jadi apa yang dilihatnya hanyalah ilusi. Aku melihat Yue Bukun melambaikan lengan bajunya dengan lembut, dan sebuah cahaya melintas di depannya. Kemudian kedua orang itu berjalan langsung menuju cahaya. Ketika Dev sadar kembali, dia mencium aroma tanaman obat. Sejauh mata memandang, terdapat tanaman obat di seluruh pegunungan dan dataran, banyak di antaranya dihargai oleh keluarga seni bela diri, dan dapat dilihat di mana-mana di sini. Apalagi seluruh lembah dipenuhi kicauan burung dan wangi bunga, seolah surga. Seperti yang diharapkan dari Sekte Pemurnian Obat, segunung ramuan obat ini tak ternilai harganya. Dev memandangi pegunungan tanaman obat dan sangat menyukainya. Dibandingkan dengan Sekte Pemurnian Obat, lembah dewa pengobatannya tidak sedikit lebih buruk. Mustahil bagi lembah dewa pengobatan untuk memiliki segudang ramuan obat. Tidak lama setelah Dev dan Yue Bukun berjalan ke lembah, dua petugas pengobatan yang mengenakan pakaian rakyat jelata datang. Tuan Yue, Tuan kami tahu bahwa kamu akan datang, dan secara khusus meminta kami untuk menyambutmu. Kedua petugas pengobatan itu berkata dengan sopan kepada Yue Bukun. Namun, ekspresi Yue Bukun tidak terlalu bagus, dan dia hanya berkata dengan ringan, pimpin jalan. Mengikuti dua petugas pengobatan, Dev dan yang lainnya memasuki Sekte Pemurnian Obat. Sekte dari Sekte Pemurnian Obat tidaklah mewah. Ada rumah batu di mana-mana. Namun, di dalam Sekte Pemurnian Obat, sejauh yang Anda lihat, ada tungku pil untuk memurnikan obat, yang terus-menerus mengeluarkan asap hijau. Dari waktu ke waktu, seberkas cahaya akan keluar dari tungku alkimia, ini adalah tanda keberhasilan dalam menyempurnakan ramuan tingkat tinggi. Segera Dev dan yang lainnya memasuki aula utama, dan seorang lelaki tua kurus dengan roh abadi mendatangi mereka. Hahaha, Pak Tua Yue, kupikir kamu hampir selesai dengan pil Zheng Yuan, dan pil itu akan tiba di sini dalam 1 atau 2 hari. Aku tidak menyangka pil itu akan datang. Orang tua itu tertawa dan menepuk bahu Yue Bukun dengan sangat akrab. Sambil berbicara, lelaki tua itu memandang ke arah Dev, dan kemudian bertanya, apakah ini murid barumu? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Yue Bukun terlihat tidak baik, dia ingin membuka mulut untuk bertanya tentang tubuhnya, tapi disela oleh Dev. Bagaimanapun, Dev ada di sini untuk meminjam mata air kelahiran kembali, jika ada kebuntuan dengan pihak lain sejak awal, itu mungkin tidak mudah untuk ditangani nanti. Ketika Yue Bukun melihat mata Dev, dia menahan amarah di dalam hatinya, tersenyum dan berkata, ini bukan muridku, ini saudara Dev dan Dev. Saudara Dev, ini Bao Yukun, pemimpin dari Sekte Pemurnian Obat. Yue Bukun memperkenalkan Dev, dan Dev menangkupkan tangannya, halo, Master Sekte Bao. Bab 2166, Kelahiran Kembali Musim Semi. Bao Yukun memandang Dev dengan tatapan aneh, lalu bertanya pada Yue Bukun dengan bingung, Pak Tua Yue, tidak pantas bagi seseorang seusiamu untuk mengikuti seorang pemuda berusia 20-an dan memanggilnya saudara ipar, bukan dia? Apakah pria ini tuan muda dari suatu sekte? Bao Yukun merasa alasan mengapa Yue Bukun bisa mengikuti Dev sebagai saudara pasti karena kekuatan di belakang Dev. Master Sekte Bao, saya hanyalah orang tak dikenal dari dunia seni bela diri Kyoto, bukan anak sekte. Dev menjelaskan sambil tersenyum tipis. Meskipun Bao Yukun tidak mempercayainya, dia tidak bertanya lebih jauh, malah berkata kepada Yue Bukun, Pak Tua Yue, aku telah menyempurnakan 10 Yuan Zheng dan lagi. Kamu tidak tahu bahwa Yuan Zheng dan ini terlalu sulit untuk disempurnakan. Untuk menyempurnakannya, membuat 10 Yuan Zheng dan ini telah menyia-nyiakan banyak sumber dayaku. Aku gagal berkali-kali sebelum menyempurnakan 10 di antaranya. Jika bukan karena hubunganku yang tidak biasa denganmu, aku tidak akan peduli dengan yang lain. Bao Yukun mengeluh kepada Yue Bukun, memberitahunya tentang kesulitannya. Dulu, Yue Bukun masih mempercayainya dan sangat berterima kasih kepada Bao Yukun setiap saat. Tapi sekarang, saat dia melihat Bao Yukun seperti ini, dia tiba-tiba merasa sangat jijik. Bao tua, jangan bicara tentang pil Zheng Yuan hari ini. Saya membawa saudara Dev ke sini karena dia ingin melihat mata air kelahiran kembali. Kata Yue Bukun. Bao Yukun sedikit terkejut dan berkata, Pak Tua Yue, bukankah kamu di sini untuk menukar Zheng Yuan dan? Saya ingat Anda mungkin tidak memiliki pil Zheng Yuan lagi sekarang. Anda tidak dapat menghentikannya, jika tidak hidup Anda akan dalam bahaya. Bao Yukun membujuk Yue Bukun. Yue Bukun sangat ingin memarahi Bao Yukun, tapi agar Dev bisa meminjam mata air generasi, Yue Bukun menahannya untuk saat ini. Aku masih memiliki 2 Yuan Zheng dan di tanganku. Jangan khawatir, mari kita bicara tentang mata air kelahiran kembali. Yue Bukun tersenyum kecil. Pak Tua Yue, kamu juga tahu bahwa mata air kelahiran kembali di dunia tersembunyi kita adalah sebuah rahasia.
Bagaimana dia, anggota dunia seni bela diri Kyoto, mengetahui rahasia ini? Dan apa niatnya melihat air mancur kelahiran kembali? Kamu juga tahu bahwa mata air kelahiran kembali ini adalah milik ketiga sekte dan 6 sekte di dunia tersembunyi kita, dan itu bukan milik keluarga sekte alkimia saya, jadi saya tidak bisa membiarkan orang luar melihatnya tanpa menjelaskannya. Bao Yukun berkata dengan hati-hati. Tentu saja saya tahu ini. Rahasia musim semi kelahiran kembali ini diberitahukan kepada saudara Dev oleh Bai Sitong. Lagi pula, saudara Dev hanya melihat musim semi kelahiran kembali ini untuk menyelamatkan nyawa saudaranya. Saya pikir kami berdua adalah praktisi seni bela diri, jadi kami tidak bisa mengabaikan kematian. Yue Bukun mengikuti Bao Yukun dengan sopan. Jadi begitu, Bao Yukun mengangguk, tetapi meskipun mata air kelahiran kembali ini adalah milik semua orang di dunia tersembunyi, sekarang mata air tersebut berada di bawah kendali sekte pemurnian obat saya. Jika Anda ingin menggunakan mata air kelahiran kembali, kan? Jangan khawatir, pemimpin sekte Bao. Jika mata air kelahiran kembali sama ajaibnya dengan yang dikatakan dalam legenda dan dapat menyelamatkan nyawa saudaraku, aku pasti tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Apapun sumber daya yang diinginkan Master Sekte Bao, saya akan memuaskan Master Sekte Bao bahkan jika saya memberikan semua yang saya miliki. Dev tahu bahwa Bao Yukun ini hanya ingin bertukar sumber daya. Hahaha, senang sekali, aku akan mengajakmu melihat mata air kelahiran kembali sekarang. Selama temanmu masih bernafas, buang dia ke mata air dan rendam dia selama 7 atau 49 hari. Aku yakin dia akan keluar hidup-hidup dan menendang. Bao Yukun berkata dengan sangat gembira saat melihat Dev berbicara dengan begitu murah hati. Dev dan Yue Bukun, kemudian dipimpin oleh Bao Yukun, menuju mata air kelahiran kembali. Mata air generasi ini terletak di kaki pegunungan Kunlun. Mata air muncul dari kedalaman pegunungan sepanjang tahun, karena banyak sekte telah berjuang untuk mata air kelahiran kembali, dan banyak pertempuran telah terjadi. Banyak orang terbunuh dan terluka, tapi tidak ada yang benar-benar menempati air mancur kelahiran kembali. Kemudian, dengan konsensus dari 3 sekte dan 6 sekte, mata air kelahiran kembali dihitung sebagai sumber daya dari seluruh dunia tersembunyi. Setiap sekte mengelolanya selama 1 tahun. Selama tahun ini, sekte yang dikelola memiliki hak untuk menggunakannya. Dev dan 3 orang lainnya berjalan dengan kecepatan tinggi, dan mereka mencapai kaki pegunungan Kunlun dalam waktu kurang dari setengah jam. Bab 2167, Musim Semi Ajaib. Di depan adalah air mancur kelahiran kembali. Bao Yukun menunjuk ke tempat yang diselimuti awan di depan dan berkata. Dev melihat mata air kelahiran kembali di depannya. Aura tempat ini jauh lebih baik dari tempat lain. Tapi saat Dev sedang berjalan menuju mata air kelahiran kembali, beberapa penjaga tiba-tiba melompat keluar dari kedua sisi dan langsung menghentikan Dev. Aku membawanya ke sini, biarkan dia pergi. Saat ini, Bao Yukun perlahan berkata. Ketika beberapa penjaga melihat Bao Yukun, mereka semua memberi hormat lalu menyingkir. Dev berjalan menuju mata air kelahiran kembali dan melihat mata air yang jernih, ada banyak ikan yang berenang di dalamnya. Kemudian Dev memasukkan tangannya ke dalam mata air tersebut, ingin merasakan apa yang berbeda dari mata air kelahiran kembali ini. Tetapi Dev memasukkan tangannya ke dalam mata air dan merasakannya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh, kecuali energi spiritualnya lebih kuat dari tempat lain, semuanya normal. Melihat mata air yang mengalir perlahan, Dev bertanya-tanya apakah mata air kelahiran kembali ini bohong. Bagaimana mata air yang tampak biasa ini bisa membuat seseorang yang patah otot dan tulangnya bisa pulih kembali? Tampaknya merasakan keraguan Dev, Bao Yukun tersenyum ringan dan berkata, apakah menurutmu mata air ini sangat biasa? Dev mengangguk, tapi tidak berbicara. Bao Yukun tersenyum, tiba-tiba mengulurkan tangannya, mengambil air dari kehampaan, dan langsung menangkap seekor ikan. Ikan tersebut terus meronta di tangan Bao Yukun. Saya melihat Bao Yukun menggigit ikan dengan keras dan merobek sepotong besar daging ikan. Adegan ini membuat Dev tertegun dan memandang Bao Yukun dengan tidak percaya. Orang ini sebenarnya makan ikan mentah dan sangat kejam, bagaimana dia bisa terlihat seperti apoteker yang menyembuhkan penyakit dan manusia. Tapi Yue Bukun sepertinya tidak terkejut, menatap Dev dengan senyum tipis di wajahnya. Saya melihat Bao Yukun merobek sepotong daging ikan dan kemudian dengan santai melemparkan ikan itu kembali ke dalam air. Meski ikannya kehilangan sebagian besar dagingnya, ia tetap bisa berenang terus-menerus di air. Dev tampak terkejut dan tidak mengerti apa yang ingin diungkapkan Bao Yukun. Apakah dia hanya ingin menunjukkan betapa kejamnya dia? Saudara Dev, perhatikan baik-baik ikan di dalam air. Saat ini, Yue Bukun mengingatkan dengan suara rendah.
Dev kemudian mengalihkan perhatiannya ke ikan tersebut dan melihat ikan tersebut berenang di air, dan potongan daging yang telah digigit pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya dalam 10 menit, ikan tersebut kembali ke tampilan aslinya, dengan tubuh utuh. Melihat pemandangan di depannya, wajah Dev penuh rasa tidak percaya. Bagaimana, apakah kamu sekarang percaya dengan kekuatan mata air ini? Bao Yukun melihat penampilan Dev yang luar biasa dan berkata dengan sedikit jijik. Dev tidak berbicara, tetapi memasukkan tangannya ke dalam mata air lagi, memejamkan mata sedikit, memperlambat pernapasannya, dan memusatkan seluruh energi mentalnya ke dalam mata air. Kesadaran Dev juga tampak berubah menjadi genangan mata air, terus mengalir kemana-mana. Segera, Dev membuka matanya dan sedikit mengernyit. Melihat Dev seperti itu, Yue Bukun segera bertanya, "Saudara Dev, apakah ada yang salah?" "Oh, tidak." Dev tersenyum cepat, menggelengkan kepalanya, dan kemudian bertanya, "Master Sekte Yue, tahukah kamu dari mana asal air mata air kelahiran kembali dan kemana mengalirnya?" Yue Bukun menggelengkan kepalanya, mata air itu mengalir keluar dari bawah pegunungan Kunlun. Aku tidak tahu kemana tepatnya mengalir, karena mata air itu menghilang ketika mencapai bukit berbatu di depan. Tidak ada yang tahu kemana perginya. Beberapa orang penasaran dan pergi ke Rock Hill untuk menyelidikinya, tapi semuanya gagal. Apalagi setelah pergi ke Rock Hill, kekuatan mereka akan mandek saat kembali. Tidak peduli seberapa banyak mereka berlatih, mereka tidak akan bisa melakukan terobosan. Jadi lambat laun tidak akan ada yang bertanya kemana mata air itu mengalir. Yue Bukun menjelaskan bersama Dev, sementara Dev menjadi sangat tertarik pada Rock Hill. Bab 2168, apa yang kamu inginkan? Sekte Master Yue, di mana bukit berbatu itu? Dev bertanya. Yue Bukun menunjuk ke kejauhan dan berkata, itu di sana, tetapi untuk mencegah siapapun memasuki bukit berbatu secara tidak sengaja, 3 sekte dan 6 sekte kami bersama-sama menetapkan tabu. Sekarang tempat itu adalah area terlarang dan tidak ada yang bisa masuk lagi. Dev mengangguk meskipun dia tidak lewat, kesadarannya langsung menyebar dan dia ingin menjelajahinya. Tapi saat dia mendekati Rock Hill, cahaya keemasan tiba-tiba melintas, dan kesadaran Dev terputus dalam sekejap. Dev terhuyung dan hampir jatuh. Anda harus tahu bahwa kekuatan mental Dev sangat kuat, kesadaran spiritualnya tidak dapat ditandingi oleh guru dunia lain seperti Yue Bukun. Tapi kesadaran yang begitu kuat terputus dalam sekejap, yang mengejutkan Dev. Hahaha anak muda, jangan berpikir untuk menjelajahi bukit batu. Kamu hanyalah seorang suci bela diri, dan kamu masih ingin menggunakan kesadaran spiritualmu untuk menjelajahi bukit batu. Jika kesadaran spiritualmu menembus tabu, maka dunia tersembunyi kita 3 sekte dan 6 sekte, bukankah itu hanya lelucon? Melihat Dev seperti itu, Bao Yukun tertawa terbahak-bahak. Yue Bukun juga membujuk Dev, saudara Dev, bahkan kami orang tua tidak dapat melanggar tabu ini kecuali 3 sekte dan 6 sekte kami bergabung. Oke, jangan terlalu banyak bicara dengannya. Sekarang setelah kamu melihat mata air kelahiran kembali, haruskah kita membicarakan persyaratannya? Kata Bao Yukun. Baiklah, beritahu aku, apa yang kamu inginkan? Dev mengangguk dan bertanya. Bukan itu yang kuinginkan, tapi apa yang bisa kamu berikan padaku? Kamu harus tahu bahwa apa yang disebut obat mujarab dan sumber daya yang dimiliki oleh keluarga seni bela diri di luar duniamu hanyalah sampah di mataku. Sekarang mari kita lihat apakah kamu bisa menemukan sesuatu yang membuat hatiku tergerak. Bao Yukun berkata dengan sangat arogan. Namun, dia memang memiliki modal arogan, sedangkan untuk ramuan obat dari sekte pemurnian obat, tidak sebanding dengan keluarga seni bela diri lainnya. Dev sedikit mengernyit dan mulai berpikir dalam-dalam, dia memikirkan apa yang bisa dia lakukan untuk membuat hati Bao Yukun berdebar. Setelah berpikir sejenak, Dev berkata, saya bisa menukar resep pilnya. Eliksir. Bao Yukun tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak, apakah kamu bercanda? Tahukah kamu bahwa saya adalah master dari sekte pemurnian obat, dan resep obat yang dimiliki oleh sekte pemurnian obat saya adalah yang terbaik di seluruh dunia seni bela diri. Semuanya, yang tercanggih. Sekarang kamu memberitahuku bahwa kamu ingin menukar ramuan. Aku tahu ada tempat bernama Lembah Dewa Pengobatan di dunia seni bela diri Kyoto. Kudengar tempat itu sangat terkenal dan bisa menyembuhkan penyakit serta membuat ramuan. Tetapi Lembah Dewa Pengobatan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sekte pemurnian obat milikku. Aku hanya dapat mengirimkan satu tetua saja untuk dibandingkan dengan Lembah Dewa Pengobatan. Apoteker dan alkemis dari sekte pemurnian obat kami adalah makhluk yang paling kuat. Bao Yukun memuji sekte pemurnian obatnya, tetapi dia tidak tahu bahwa Dev adalah pemilik Lembah Dewa Pengobatan yang telah dia injak hingga tidak berharga. Melihat Bao Yukun seperti itu, Dev berkata dengan tenang, saya adalah pemilik lembah-lembah Yaoshan yang Anda sebutkan.
Bao Yukun tertegun sejenak, lalu tersenyum tanpa rasa malu, pantas saja kamu berani menawarkan untuk menukar resep ramuan itu. Ternyata kamu adalah pemilik lembah dewa pengobatan. Turun ke sekte pemurnian obat kami. Anda menawarkan untuk menukar resep obat mujarab. Datang untuk menukarnya. Bao Yukun merasa bahwa Dev meremehkan mereka dan percaya bahwa ramuan dari sekte pemurnian obat tidak semaju yang ada di lembah dewa pengobatan, jadi dia mengusulkan kondisi pertukaran seperti itu. Namun sebelum Dev bisa menjelaskan, tiba-tiba terjadi ledakan dahsyat yang menarik perhatian 3 orang. Apa yang terjadi? Yue Bukun melihat ke arah ledakan yang berasal dari sekte alkimia. Bao Yukun mengerutkan kening, wajahnya langsung menjadi sangat jelek, dan kemudian dia segera bergegas menuju sekte alkimia. Bab 2169, Meledak. Yue Bukun dan Dev mengikuti dari belakang sebelum masalah tersebut dibahas. Dev dan yang lainnya juga ingin pergi dan melanjutkan diskusi. Segera mereka bertiga kembali ke sekte pemurnian obat. Hanya saja sekte pemurnian obat sedang berantakan saat ini, dan seluruh sekte pemurnian obat dipenuhi dengan bau obat yang menyengat. Apa yang sedang terjadi? Yue Bukun melihat kekacauan itu dan bertanya dengan bingung. Bao Yukun hanya memasang wajah muram, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tubuhnya sudah penuh dengan niat membunuh. Dev hanya melihatnya sekilas, dengan senyuman di wajahnya, dan mengikuti Yue Bukun dengan suara rendah untuk menjelaskan, tungku alkimia meledak. Ketika Yue Bukun mendengar ini, wajahnya penuh rasa tidak percaya, tungku alkimia meledak. Apakah ini berarti alkimia gagal? Dev mengangguk. Segera, 4 atau 5 orang dari sekte pemurnian obat berlari dan berlutut di depan Bao Yukun dengan bunyi gedebuk. Master Sekte, tungku alkimia meledak dan pil ascension dihancurkan. Seseorang mengikuti Bao Yukun dengan tubuh gemetar dan berkata, "Sampah, itu hanyalah sekumpulan sampah. Saya telah menyempurnakan ramuan itu selama 3 tahun dan ini akan segera berhasil. Saya hanya membiarkan Anda melihat bahwa setelah beberapa saat, saya merusak semuanya." Bao Yukun diliputi amarah dan matanya penuh dengan niat membunuh. Apa gunanya membuang sampah padamu, apa gunanya? Saat dia berbicara, Bao Yukun memancarkan aura pembunuh yang kejam dan langsung mencekik murid-murid di depannya. Kali ini, beberapa murid sekte alkimia ketakutan. Bahkan jika kamu merawat ramuan ini sendiri, tungku ramuan ini akan tetap meledak. Dev berkata perlahan kali ini. Mendengar kata-kata Dev, tangan Bao Yukun langsung berhenti, dan beberapa murid sekte pemurnian obat di depannya sudah ketakutan setengah mati. Apa maksudmu? Apakah kamu mempertanyakan kemampuan alkimiaku? Bao Yukun sedikit menyipitkan matanya dan berkata, "Ini bukan pertanyaan, itu fakta. Kamu bahkan meledakkan tungku alkimia, beraninya kamu mengatakan bahwa keterampilan alkimia kamu tidak terkalahkan." Dev berkata sambil tersenyum. Lebih besar dari setelah mendengar ini, wajah Bao Yukun memerah karena marah. Ini kecelakaan, bukan berarti saya tidak pandai, dan pil kenaikan ini adalah pil urutan ke-6. Tahukah Anda arti dari pil ke-6? Memesan pil. Tidak peduli apa ramuannya, resepmu salah, dan perbandingan ramuannya salah. Wajar jika tungku ramuan itu meledak. Dev masih berkata dengan tenang. Kamu berbicara omong kosong. Saya menemukan resep ramuan ini dari buku ramuan kuno. Nak, jangan mengira ledakan tungku alkimia berarti aku tidak pandai alkimia. Aku sekarang menyempurnakan alkimia dengan mata tertutup, dan aku lebih baik darimu. Jika kamu tidak yakin, ayo berkompetisi. Aku ingin kamu tahu apa sebenarnya ahli alkimia itu. Bao Yukun berteriak dengan marah. Dia ingin bersaing dengan Dev dan memberitahu Dev betapa kuatnya dia. Jika tidak, jika tersiar kabar tentang Dev dan tungku alkimia sekte alkimia meledak, bukankah itu akan merusak reputasi sekte pemurnian obatnya? Oke, aku bisa bersaing denganmu, tapi bagaimana jika aku menang? Dev memandang Bao Yukun yang marah dengan senyuman di wajahnya. Dev sengaja membuat kesal Bao Yukun dan membuat Bao Yukun melamarnya. Dengan cara ini, Dev mengambil inisiatif. Jika saatnya tiba, dia dapat menggunakan metode provokasi untuk membuat Bao Yukun meminjamkannya mata air kelahiran kembali. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Tidak ada seorang pun di seluruh dunia seni bela diri yang bisa mengalahkanku dalam alkimia. Bao Yukun sangat percaya diri. Aku bilang bagaimana jika aku menang? Dev bertanya. Jika kamu menang, kamu dapat menggunakan air mancur kelahiran kembali sesuai keinginanmu, dan aku tidak akan pernah menghentikanmu. Kata Bao Yukun. Oke, kalau begitu kita sepakat. Dev tersenyum tipis, mengetahui bahwa lelaki tua Bao Yukun telah dibodohi, dan kemudian bertanya, lalu bagaimana kita bisa bersaing? Kami akan bersaing untuk melihat siapa yang paling cepat memurnikan obat mujarab, dan efeknya harus kuat. Mulai dari pemilihan jamu, kami harus melakukannya sendiri.
Tapi butuh waktu terlalu lama untuk menyempurnakan ramuan tingkat tinggi. Bagaimana kalau kita menyempurnakan ramuan tingkat ketiga untuk mengusir roh jahat? Bao Yukun bertanya. Bab 2170, Kompetisi. Saya tidak punya masalah. Dev mengangguk. Baiklah, aku akan memerintahkan seseorang menyiapkan tungku untukmu. Saat Bao Yukun mengatakan ini, dia hendak memerintahkan seseorang untuk membawakan kuali untuk Dev, tetapi Dev menghentikannya. Tidak perlu, aku sendiri yang membawa kualinya. Setelah mengatakan itu, Dev mengeluarkan kuali Senong dari ring penyimpanan. Ketika kuali Senong muncul, Bao Yukun tertegun sesaat, matanya melebar, menatap kuali Senong dengan tidak percaya. Apakah ini kuali Senong dari Dewa Alkimia yang legendaris? Bao Yukun bertanya, tubuhnya sedikit gemetar karena kegembiraannya. Itu hanya palsu, kamu tidak perlu terlalu bersemangat. Dev memandang Bao Yukun seperti itu dan menjelaskan dengan santai. Salah. Ketika Bao Yukun mendengar ini, kegembiraannya langsung menghilang, lalu dia melambaikan tangannya, dan kuali tungku terbang di depannya. Bagaimana menurutmu Master Lembah Dewa Pengobatanmu yang bermartabat menggunakan kuali palsu? Apakah kamu berharap untuk mengalahkanku dengan kuali palsu ini? Bao Yukun berkata dengan nada menghina. Dev hanya tersenyum tipis dan berkata tanpa penjelasan, kalau begitu, mari kita mulai. Baik, Bao Yukun mengangguk. Tetapi saat ini Yue Bukun menghentikannya dan berkata, tidak, ini terlalu tidak adil bagi saudara Dev. Anda masih perlu menemukan ramuan itu sendiri. Bagaimana saudara Dev tahu di mana berbagai ramuan dari sekte alkimia Anda tumbuh? Dan sebagai pemimpin sekte pemurnian obat, Anda bisa mengetahui di mana bahan obat yang dibutuhkan berada dengan mata tertutup. Ini bermanfaat bagi Anda sejak awal. Kalau begitu aku bisa mulai setengah jam kemudian. Bukankah itu adil? Kata Bao Yukun. Tidak, kamu berangkat terlambat setengah jam, aku sudah menguasai ramuannya, apalagi yang bisa kamu bandingkan. Dev langsung melambaikan tangannya dan berkata. Huff, kamu tidak malu dengan kata-katamu. Meski hanya ramuan tingkat ketiga, bagaimana bisa dibuat dalam waktu setengah jam? Bao Yukun mendengus dingin. Hanya karena kamu tidak bisa, bukan berarti orang lain tidak bisa. Setelah Dev selesai berbicara, dia berkata langsung kepada Yue Bukun, pemimpin sekte Yue, kamu adalah wasitnya, sekarang tentukan waktunya. Yue Bukun juga ingin membujuk Dev, tetapi melihat wajah percaya diri Dev dan memikirkan ledakan batu Sansheng, Yue Bukun tahu bahwa Dev adalah orang yang luar biasa, jadi dia juga ingin melihat keahlian khusus apa lagi yang dimiliki Dev. Ayo mulai. Yue Bukun melirik waktu lalu berkata. Setelah memulai, Bao Yukun melompat dan berlari langsung ke puncak di kedua sisi sekte pemurnian obat, yang ditutupi dengan tanaman obat. Dev tidak bergerak, tetapi berdiri dengan tenang, memejamkan mata sedikit, dan mengendus udara dengan keras. Setelah beberapa saat, Dev tiba-tiba membuka matanya, dan sosoknya menghilang seperti kilat. Segera, Dev dan Bao Yukun kembali hampir pada waktu yang bersamaan, mereka membawa kembali ramuan yang dibutuhkan untuk alkimia, dan keduanya persis sama. Ketika Bao Yukun melihat ini, wajahnya menunjukkan sedikit keterkejutan, sungguh luar biasa mengetahui bahwa Dev mendapatkan jamu pada saat yang sama tanpa mengetahui di mana jamu itu tumbuh. Namun, keterkejutan di wajah Bao Yukun hanya sekilas, lalu dia memasukkan berbagai ramuan ke dalam tungku alkimia, dan nyala api menyala di telapak tangannya, lalu dia mendorong dengan kuat, dan nyala api itu meledak menjadi nyala api dan mulai berkobar di bawah tungku alkimia. Bao Yukun menatap Dev dengan jijik, tapi tatapan ini langsung membuat Bao Yukun tercengang. Saya melihat bahwa setelah Dev memasukkan ramuan ke dalam kuali Senong, nyala api biru muda melonjak di tangannya, dan kemudian dia melemparkan api itu langsung ke dalam kuali. Ramuan obat mulai terbakar hebat di bawah nyala api biru muda, saat terbakar, kuali Senong memancarkan seberkas cahaya keemasan. Hanya butuh beberapa saat hingga ramuan di kuali Senong Dev mengeluarkan semburan aroma. Aromanya sangat menyengat, yang membuktikan bahwa ramuan itu hampir selesai dimurnikan, yang mengejutkan Bao Yukun. Beraninya kamu mengatakan itu adalah kuali Senong palsu jika itu benar. Ketika Bao Yukun melihat ke arah kuali Senong, dia penuh dengan keserakahan. Bab 2171, ketahui pengalaman hidup Anda. Sekte Guntur Surgawi. Di kamar Tong Yukai, ibunya menangis pelan, menatap putranya dengan wajah tertekan. Berbakat, apakah kamu merasa lebih baik? Ibu Tong Yukai bertanya dengan lembut. Bu, aku jauh lebih baik, tapi aku tidak bisa menelan nafas ini. Di depan banyak orang, aku sebenarnya disakiti oleh orang tak dikenal. Wajah Tong Yukai penuh amarah, dan dia selalu menghela nafas lega di dalam hatinya.
Jangan khawatir, jika keadaanmu membaik, aku akan membuat anak itu membayar harganya. Setelah Ibu Tong Yukai selesai berbicara, dia melirik ke arah Wang Deva di belakangnya, aku memintamu untuk mengikuti Yukai. Bagaimana kamu melakukannya? Tidakkah kamu merasa kasihan membiarkan dia terluka seperti ini? Adik ipar, ini semua salahku. Wang Deva menunduk, wajahnya penuh rasa malu. Bu, jangan salahkan Paman Wang, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tong Yukai menjadi perantara atas nama Wang De, dan kemudian berkata, saya akan memodifikasi gen dengan cepat. Setelah saya selesai memodifikasi gen, aku akan membunuh orang itu Dev dengan tanganku sendiri. Oke, kamu sembuh dulu dari lukamu. Saat kamu sudah sembuh, saya akan meminta Paman Wang untuk memodifikasi genmu. Sepertinya ayahmu tidak ada harapan. Kamu terluka parah, tapi dia bahkan tidak melihatmu. Dia hanya melihat saudaramu yang tidak berguna. Kata Ibu Tong Yukai dengan marah. Ketika dia menyebut ayahnya, Tong Yukai juga terlihat bingung, dia juga seorang anak laki-laki, tetapi dia menemukan bahwa ayahnya jauh lebih tidak baik padanya dibandingkan saudaranya. Dia memodifikasi gen saudaranya dan bahkan membawa saudaranya ke konferensi besar. Adapun dia hanya bisa berlatih diam-diam, sekarang dia terluka, dia bahkan tidak melihat dirinya sendiri. Bu, jangan khawatir, setelah aku selesai memodifikasi genku, aku akan membiarkan ayahku melihat siapa yang sebenarnya jenius. Aku akan menginjak saudara pecundang itu di bawah kakiku. Tong Yukai mengertakkan gigi dan berkata dengan tegas dengan matanya. Oke, ibu percaya padamu. Jaga dirimu baik-baik. Paman Wang dan aku akan pergi ke rumah sebelah untuk membicarakan sesuatu. Setelah mengatakan itu, Ibu Tong Yukai dan Wang Deva pergi ke rumah sebelah. Begitu dia memasuki pintu sebelah, Wang Deva tiba-tiba memeluk Ibu Tong Yukai, lalu menjatuhkan dirinya ke tempat tidur. Segera, Tong Yukai mendengar desahan pelan. Tong Yukai sedikit mengernyit, berdiri tegak, lalu turun dari tempat tidur, dan diam-diam berjalan menuju pintu sebelah. Melalui celah tersebut, Tong Yukai melihat pemandangan di dalam ruangan. Saat ini, Tong Yukai tertegun, dia tertegun di tempat, matanya membelalak, seolah dia bodoh. Ia tidak pernah menyangka, bagaimana bisa ibunya melakukan hal seperti itu. Tepat ketika Tong Yukai terkejut, semua yang ada di ruangan itu menjadi tenang. Sayang sekali. Kata Ibu Tong Yukai tidak puas. Aku sudah tua, tidak ada yang bisa kulakukan. Wang Deva menghela nafas. Saya dapat memberitahu Anda bahwa ketika putra Anda pulih dari cederanya, Anda harus memodifikasinya secara genetik dan mewariskan kekuatan Anda kepadanya menggunakan teknologi genetika. Bagaimanapun, dia adalah putramu, dan kalian berdua memiliki gen yang sama. Kalau tidak, jika ini terus berlanjut, kapan kalian bisa maju? Aku khawatir Tong Haiyang akan mendapat masalah jika dia mengetahui hubungan kita. Kata Ibu Tong Yukai lembut. Jangan khawatir, selama aku memodifikasi genku, aku bisa mencapai level Dewa Bela Diri kelas 5 atau bahkan lebih tinggi jika aku berbakat. Wang Deva memeluk Ibu Tong Yukai dan berkata. Tong Yukai berada di luar mendengarkan semua yang dikatakan di dalam, dan seluruh tubuhnya terasa seperti dipukul dengan keras lagi. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia bukanlah putra Tong Haiyang, dia juga bukan tuan muda dari Sekte Guntur Surgawi. Tong Yukai berjalan kembali ke tempat tidur dengan linglung, dan berbaring perlahan, dengan kebingungan di matanya. Perubahan identitas yang tiba-tiba ini sulit diterima oleh Tong Yukai untuk sementara waktu, saat ini Tong Yukai hanya bisa berusaha untuk tidak memikirkannya dan mencoba melupakan apa yang baru saja dia dengar. Bab 2172, Meremehkanmu. Sekte Alkimia. Pada saat ini, aroma kuali Senong Dev terus meluap, dan segera diikuti dengan ledakan, ramuan anti-jahat dibuat. Yue Bukun melihat waktu dan berkata dengan terkejut di wajahnya, dalam 27 menit, saudara Dev telah selesai berlatih pil anti-kejahatan. Dan melihat Bao Yukun, suhu apinya baru saja disesuaikan, dan ramuan di tungku alkimia masih sama. Haha, Lao Bao, keahlianmu tidak bagus. Saudara Dev telah selesai menyempurnakannya, tetapi kamu bahkan belum menyelesaikan setengahnya. Yue Bukun mencibir pada Bao Yukun. Mata Bao Yukun penuh rasa tidak percaya, dan dia berdiri dan melangkah maju, tidak mungkin, bagaimana kamu bisa menyempurnakan ramuan pencegah kejahatan dalam waktu kurang dari setengah jam? Mungkinkah ini palsu? Apakah ini ramuan yang kamu persiapkan sebelumnya? Bao Yukun ingin melihat pil anti kejahatan di tangan Dev, tapi Dev melemparkannya kepadanya tanpa ragu-ragu. Ramuan ini terbuat dari ramuan obatmu, jadi aku berikan padamu. Dev berkata dengan sangat murah hati. Hanya saja ramuan tingkat ketiga tidak berharga bagi Dev, selama ada ramuan, mereka bisa dimurnikan kapan saja.
Bao Yukun meminum pil anti kejahatan, melihatnya berulang kali, lalu melemparkannya langsung ke mulutnya. Hingga saat ini, wajah Bao Yukun masih penuh rasa tidak percaya. Jadi, apakah itu palsu? Keterampilan alkimiamu tidak sebanding dengan saudara Dev. Tanya Yue Bukun. Bao Yukun tidak berbicara, dia sangat terkejut hingga dia tidak bisa bereaksi untuk beberapa saat. Saya melihat Bao Yukun menatap Dev dengan matanya, dan melihat kuali Senong dari waktu ke waktu. Tampaknya kuali Senong ini sangat kuat, jika tidak, kamu tidak akan bisa memurnikan ramuan pencegah kejahatan dalam waktu setengah jam. Bao Yukun tidak menganggap keterampilan alkimia Dev begitu bagus, ini semua harus dikaitkan dengan kuali Senong. Sekarang Bao Yukun semakin menyukai Senong Ding. Bao tua, jika kamu kalah, kamu kalah. Jangan membuat alasan. Jangan lupa janjimu kepada saudara Dev untuk meminjamkannya mata air kelahiran kembali. Kata Yue Bukun pada Bao Yukun. Dia bersikap oportunis. Baru saja dia tidak berani mengakui bahwa kuali Senong itu nyata. Apakah dia takut jika kamu tidak diizinkan menggunakan kuali Senong, kamu tidak akan bisa memurnikan ramuannya? Bao Yukun mendengus dingin. Melihat Bao Yukun seperti itu, Dev tersenyum ringan, baiklah, kali ini saya tidak akan menghitungnya. Anda terus menyempurnakannya, dan saya akan menemukan sesuatu untuk disempurnakan lagi. Jika kecepatan pemurnian saya lebih lambat dari Anda, saya akan segera pergi. Melihat perkataan Dev, Bao Yukun tiba-tiba menjadi marah, apa maksudmu? Apakah kamu meragukan kemampuanku membuat alkimia? Dev menggelengkan kepalanya, bukannya aku meragukanmu, tapi aku meremehkanmu. Kamu, wajah Bao Yukun memerah karena marah, anak baik, aku akan membuatmu menyesal. Setelah mengatakan itu, Bao Yukun menjepit jarinya, dan api di bawah tungku alkimia menjadi lebih kuat. Saudara Dev, apa yang kamu lakukan? Kamu jelas pemenangnya. Yue Bukun bertanya dengan bingung. Aku akan membuatnya yakin sepenuhnya. Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung menemukan baskom tembaga dan melemparkannya ke tanah, lalu dia menghilang dalam sekejap. Setelah beberapa saat, Dev menemukan ramuan itu lagi dan mulai membuangnya ke dalam baskom tembaga untuk memurnikan ramuannya. Yue Bukun sangat terkejut saat melihat Dev tidak menggunakan tungku alkimia, tetapi hanya menemukan baskom tembaga yang lusuh. Ketika Bao Yukun melihat ini, dia tertawa, wah, kamu gila sekali. Apakah kamu berencana menggunakan baskom tembaga yang rusak ini untuk bersaing dengan saya dalam pemurnian ramuan? Dev memandang Bao Yukun seperti itu dan mengabaikannya. Sebaliknya, dia membalik tangannya dan api spiritual muncul. Lalu dia melemparkannya ke dalam tanaman herbal dan membakarnya perlahan. Bahkan dengan baskom tembaga, setelah lebih dari 10 menit, aroma obat yang sama keluar dari baskom tembaga, dan aromanya meluap, membuat Yue Bukun di sampingnya merasa sangat nyaman. Saat Bao Yukun melihat ini, dia berkeringat deras dan benar-benar panik. Bab 2173, meminjam kuali Senong. Segera, ramuan pengusir kejahatan Dev disempurnakan lagi, sedangkan ramuan pengusir kejahatan Bao Yukun baru setengah jalan. Dan kali ini Dev menggunakan baskom tembaga, bahkan bukan tungku alkimia, saya tidak tahu alasan apa yang bisa dibuat Bao Yukun sekarang. Yue Bukun tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat dia melihat Dev memurnikan ramuan jahat itu lagi. Dia tahu bahwa identitas Dev jelas tidak sederhana, pengalaman hidup Dev bahkan tidak dapat diperiksa oleh 3 batu kehidupan, dan dia bahkan meledakkan 3 batu kehidupan, yang cukup untuk menunjukkan bahwa Dev adalah orang yang luar biasa. Yue Bukun tahu bahwa dia harus memanfaatkan kesempatan ini dan menjalin hubungan baik dengan Dev sekarang. Meskipun Dev tidak terlalu kuat sekarang, dia tahu bahwa dalam waktu dekat, Dev pasti akan menjadi orang yang membuat heboh. Bao tua, apa lagi yang ingin kamu katakan sekarang? Apakah kamu mengaku kalah? Yue Bukun bertanya pada Bao Yukun. Belum lagi betapa jeleknya wajah Bao Yukun saat ini, dan di hadapan banyak murid sekte alkimia, Bao Yukun hanya merasakan sensasi terbakar di wajahnya. Tapi karena dia sudah setuju, dia tidak bisa menepati janjinya, jadi dia mengangguk dan berkata, jangan khawatir, aku kalah jika kalah, dan mata air kelahiran kembali bisa digunakan olehnya. Tapi aku punya syarat. Bao tua, apakah kamu masih tidak tahu malu? Kamu tidak menyebutkan syaratnya saat kita bertaruh. Yue Bukun menunjuk ke arah Bao Yukun dan berkata, tidak masalah apakah kamu setuju dengan kondisi ini atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan mata air kelahiran kembali. Aku hanya ingin meminjam Senong Cauldron milik adik laki-laki ini, tapi aku tidak akan menggunakannya dengan sia-sia. Adikku bisa menggunakan ramuan di sekte alkimiaku sesuka hatinya. Dan pegas generasi bisa digunakan sesukamu. Kata Bao Yukun. Yue Bukun melirik ke arah Dev. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang kuali tungku, dia juga tahu bahwa kuali Senong jelas bukan benda biasa.
Dev mengangguk dan berkata, baiklah, saya dapat meminjamkan kuali Senong kepada Anda, tetapi tidak terlalu lama. Setelah kedua teman saya pulih, saya akan mengambil kuali Senong. Baik, Bao Yukun mengangguk. Keduanya menyelesaikan masalah ini dengan gembira, dan setelah meninggalkan kuali Senong, Dev mengikuti Yue Bukun dan pergi. Dev harus membawa Kenari dan Efron secepat mungkin. Dan tepat setelah Dev dan Yue Bukun pergi, Bao Yukun melangkah maju dan dengan lembut membelai kuali Senong, matanya penuh cahaya, seolah-olah dia sedang membelai anaknya sendiri, dan dia tidak bisa melepaskannya. Pemimpin agung dari Sekte Pemurnian Obat benar-benar kalah dari seorang anak muda. Jika kabar ini tersebar, kamu akan malu, bukan? Pada saat ini, sebuah cibiran datang. Mendengar suara ini, Bao Yukun tidak tampak terkejut, dan berkata tanpa menoleh ke belakang, Yao Qing, kamu melarikan diri kali ini dengan sia-sia, dan Yue Bukun tidak mengirimkan sumber daya sama sekali, dia juga tidak meminta Yuan Zhengdan. Saya tahu bahwa dia tidak akan pernah meminta Yuan Zhengdan lagi, dia juga tidak akan mengirimkan sumber daya ke Sekte Pemurnian Obat Anda lagi. Yao Qing berkata perlahan. Mengapa? Ketika Bao Yukun mendengar ini, dia segera kembali ke Yao Qing dan bertanya. Yao Qing terlihat mengenakan jubah hitam menutupi tubuhnya, dan terdapat kabut hitam samar di sekujur tubuhnya, terlihat jelas bahwa dia adalah seorang kultivator jahat. Tapi Bao Yukun ini tidak takut sama sekali. Sisa jiwa yang kutinggalkan di kelompok Yue Bukun telah ditemukan. Sekarang Yue Bukun tidak dapat lagi menggunakan Yuan Zhengdan, jadi aku tidak akan mengirimkan sumber daya apapun padamu. Yao Qing menjelaskan. Apa? Sudah bertahun-tahun tidak ditemukan, kenapa tiba-tiba ditemukan? Bao Yukun tampak terkejut. Itulah yang baru saja ditemukan oleh orang yang membuat alkimia bersamamu. Tampaknya keterampilan medis dan keterampilan alkimianya tidak lebih buruk dari milikmu. Saya perlu mencari kesempatan untuk menjaga anak itu. Saya menemukan bahwa anak itu bukanlah manusia. Jika saya bisa menyerap kekuatan anak ini, itu pasti akan sangat membantu saya. Yao Qing berkata dengan keserakahan di matanya. Dalam beberapa hari, anak itu akan membawa teman-temannya ke air mancur kelahiran kembali. Dia seharusnya tidak pergi untuk sementara waktu. Kamu dapat menemukan kesempatanmu sendiri. Dia sudah mati, dan kuali Senong ini milikku juga. Sepertinya Bao Yukun juga ingin Dev mati. Bab 2174, menambah penghinaan pada cedera. Hahaha, menurutku kamu sudah memiliki niat membunuh terhadap anak itu, kan? Kuali ini cukup bagimu untuk memiliki niat membunuh. Yao Qing tertawa. Jangan membicarakan hal-hal yang tidak berguna itu. Jika bukan karena aku, Sekte Surga Terbakarmu pasti sudah lama hancur. Karena Yue Bukun tidak akan lagi mengirimkan sumber daya di masa depan, kamu tidak boleh datang ke Sekte Alkimia untuk mencariku lagi agar tidak ketahuan. Selain itu, ketika kamu menyentuh anak itu, kamu harus menjauh dari pandangan, jika tidak orang lain akan tahu bahwa Sekte Surga Terbakarmu masih ada. Apakah menurutmu orang-orang itu akan melepaskanmu? Bao Yukun berkata pada Yao Qing dengan nada dingin. Bao Yukun, apa perbedaan antara kalian yang disebut sebagai orang baik dan aliran sesatku? Ini juga merupakan contoh khas dari penambahan penghinaan pada luka, tapi izinkan saya memberitahu Anda, tidak peduli sekte mana yang saya ajak bekerja sama, seseorang akan menyetujuinya. Tidak ada seorang pun yang akan berpegang teguh pada prinsipnya demi kepentingannya, termasuk Anda yang disebut orang-orang baik. Aduh. Yao Qing meludah dengan keras, dan kemudian dalam semburan kabut hitam, Yao Qing menghilang. Setelah Yao Qing pergi, Bao Yukun memerintahkan orang-orang untuk membawa kuali Senong ke aula utama. Kemudian Bao Yukun mulai mempelajari kuali Senong dengan penuh konsentrasi. Sekte Chunyang, setelah Dev dan Yue Bukun kembali ke Sekte Chunyang, Dev berencana untuk mengucapkan selamat tinggal pada Yue Bukun. Dia ingin kembali ke Kyoto untuk menjemput Kenari dan Efron secepat mungkin. Saudara Dev, Anda telah menyinggung Sekte Guntur Surgawi. Saya takut Sekte Guntur akan menimbulkan masalah bagi Anda dalam perjalanan hari itu, jadi saya meminta Singer dan Ruyer untuk menemani Anda kembali. Jika mereka benar-benar bertemu dengan orang-orang dari Sekte Guntur Surgawi yang mencari masalah, mereka masih bisa melawan untuk sementara, dan orang-orang dari Sekte Guntur Surgawi tidak berani membunuh mereka dengan mudah. Tidak masalah jika 3 sekte dan 6 sekte kita bertarung secara terbuka dan diam-diam, tapi tidak ada yang berani membunuh orang lain dengan mudah. Kata Yue Bukun pada Dev. Dev awalnya ingin menolak, tetapi ketika Liu Rui mendengar bahwa dia bisa keluar dari gunung, pergi ke dunia luar, dan melihat dunia seni bela diri di luar, dia menjadi sangat bersemangat. Tuan Dev, tuanku menunjukkan belas kasihan yang besar. Anda tahu, saya bahkan tidak ingat sudah berapa tahun saya tidak keluar dari sini. Liu Rui mengikuti Dev dengan penuh semangat.
Melihat ekspresi bersemangat Liu Rui, Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak menolak. Meskipun Liu Xing tidak tampak bersemangat, dia sangat bersemangat di dalam. Bagaimanapun, temperamen arogan Liu Xing mencegah Liu Xing menunjukkan terlalu banyak kegembiraan. Segera, Dev membawa Liu Xing dan Liu Rui dalam perjalanan kembali ke Kyoto. Dev dan yang lainnya berjalan keluar pegunungan lalu naik mobil ke Qingcheng, kota terdekat, dan ingin terbang kembali ke Kyoto. Sepanjang jalan, Liu Rui sangat bersemangat dan terus menanyakan pertanyaan kepada Dev, seperti seorang anak kecil yang baru saja menjadi peka. Mata Liu Xing juga penuh rasa ingin tahu, tapi dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri. Setelah tiba di Qingcheng, Dev meminta Liu Xing dan Liu Rui untuk menunggunya sementara dia pergi membeli tiket pesawat. Dev, kenapa kamu bersusah payah? Kami tidak terbang dengan pedang dengan cara yang sama. Liu Xing mau tidak mau bertanya pada Dev. Ada orang biasa di mana-mana di sini. Jika kita terbang dengan pedang dan orang mengetahuinya, itu akan menimbulkan kepanikan. Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung pergi membeli tiket. Setelah membeli tiket, Dev kembali dan menemukan Liu Xing dan Liu Rui sedang menatap langsung ke penjual manisan hao. Terlihat jelas mereka berdua sangat penasaran dan ingin makan manisan hao. Dev membeli manisan hao untuk dua orang. Melihat mereka makan dengan lahap, Dev tidak bisa menahan senyum pahit. Bukankah kamu, Sekte Cunyang, tidak pernah keluar sana dan berurusan dengan dunia luar? Dev bertanya dengan bingung. Sekalipun itu adalah sekte tersembunyi, ia tetap harus berurusan dengan dunia luar, selama tidak memperlihatkan kekuatannya dan tidak menimbulkan masalah. Itu tidak benar. Banyak kakak laki-laki kita yang pernah ke kota metropolitan. Hanya aku dan kakak laki-lakiku. Guru tidak pernah mengizinkan kita keluar. Kata Liu Rui. Bab 2175, Fisik Khusus. Setelah mendengarkan kata-kata Liu Rui, Dev juga memahami bahwa Yue Bukun mungkin takut Liu Xing dan Liu Rui akan diganggu oleh dunia luar dan mempengaruhi kultivasi mereka. Karena masih ada waktu sebelum pesawat lepas landas, Dev membawa Liu Xing dan Liu Rui berkeliling Qingcheng. Namun karena lokasinya yang terpencil, Qingcheng bukanlah kota besar, juga tidak terlalu makmur, tidak ada bandingannya dengan Kyoto. Namun bagi Liu Xing dan Liu Rui, semuanya sangat baru. Melihat dua orang seperti itu, Dev merasa mereka sangat menyedihkan. Tetapi ketika Dev dan yang lainnya sedang berkeliaran, nafas yang tiba-tiba dan samar tiba-tiba menghentikan langkah Dev. Tuan Dev, ada apa? Liu Rui bertanya dengan rasa ingin tahu saat dia melihat ekspresi Dev. Orang-orang dari Sekte Hati Iblis. Setelah Dev mengatakan sesuatu, dia melompat dan menghilang dalam sekejap. Ketika Liu Xing dan Liu Rui melihat ini, mereka melompat dan mengejarnya. Tak lama kemudian, ketiga orang itu sampai di kuburan massal di pinggiran kota. Ada kuburan yang terbuat dari batu di mana-mana. Dan di kuburan massal itu, tiga sosok bertarung sengit. Dua dari mereka mengenakan jubah hitam, dengan simbol emas berkedip di dada mereka. Ini adalah dua jubah hitam emas dari Sekte Hati Iblis. Pria yang dihadapi oleh dua pria berjubah emas hitam itu sebenarnya sedang terbungkus batu saat ini. Dia tinggi, lebih dari 2 meter, seperti raksasa. Tuan Dev, apa yang terjadi? Liu Rui mendatangi Dev dan bertanya dengan suara rendah. Dev menggelengkan kepalanya, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, mengapa dia bertemu dengan jubah emas hitam dari Sekte Hati Iblis di sini, dan siapa orang yang dihadapi oleh kedua jubah emas hitam itu. Kedua jubah emas hitam itu sama-sama merupakan prajurit suci yang kuat, mereka bergabung dan menghajar raksasa yang terbungkus batu itu berkali-kali. Bu! Tiba-tiba terjadi ledakan besar, dan raksasa itu terlempar oleh jubah emas hitam, dan batu-batu besar yang melilitnya juga hancur. Tubuh raksasa itu terlihat, di bawah batu besar itu ternyata ada tubuh wanita mungil. Saya melihat darah mengalir dari sudut mulut wanita itu, dengan sedikit kepanikan di matanya. Berhentilah berjuang tanpa rasa takut dan ikuti kami dengan patuh, agar tidak menderita sakit fisik. Seorang pria berjubah emas hitam berkata kepada wanita itu. Aku sama sekali tidak mengenalmu, kenapa aku harus mengikutimu? Kata wanita itu sambil menggelengkan kepalanya. Dalam hal ini, jangan salahkan kami. Dengan mengatakan itu, kedua pria berjubah emas hitam bergegas menuju wanita itu. Tangan wanita itu tiba-tiba jatuh ke tanah, lalu cahaya kuning tanah menyinari tubuhnya, disusul lapisan batu tebal, membungkus tubuh wanita itu lagi. Penghalang bumi. Wanita itu meraung dengan marah, dan sinar cahaya bersinar, dan semua batu di bebatuan di sekitarnya tiba-tiba melayang ke udara. Kemudian batu-batu besar ini dengan cepat membentuk penghalang di depan wanita itu.
Tubuh kedua jubah emas hitam itu seperti bola meriam, mereka mengabaikan penghalang yang dibentuk oleh batu-batu besar dan langsung menghancurkan penghalang itu menjadi beberapa bagian. Penghalang itu terlihat sangat rapuh di depan dua jubah emas hitam. Boom! Wanita itu dipukul lagi, kali ini wanita itu terbang puluhan meter, dan bebatuan yang melilit tubuhnya juga pecah di udara. Tubuh wanita itu jatuh dengan keras ke tanah, dan seteguk darah muncrat. Meski lukanya serius, namun tidak mengancam nyawa, terlihat jelas bahwa kedua jubah emas hitam itu ingin menangkap wanita itu hidup-hidup dan tidak ingin membunuh wanita tersebut. Dua pria bau benar-benar menindas seorang wanita, sungguh tidak tahu malu. Liu Rui hanya berkata dengan marah. Namun, meskipun Liu Rui marah, dia tidak berani mengambil tindakan dengan mudah karena Yue Bukun telah memperingatkan mereka untuk tidak menimbulkan masalah di luar. Wanita ini sebenarnya memiliki perawakan yang istimewa. Dev tidak bisa menahan cemberut ketika dia melihat mantra yang dilakukan oleh wanita tadi. Bersambung.